Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Resta Desladina dengan NIM 12 dari kelas 5F jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Yudi sebagai dosen filsafat Islam. Soal yang pertama yaitu teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta atau Allah. Filosof barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini saya mendapatkan bahwa teori emanasi adalah gagasan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber tunggal. Dalam konteks ini, aliran pemikiran barat seperti Neoplatonisme atau filosofi Plotinus menyatakan bahwa alam merupakan emanasi dari realitas yang lebih tinggi atau yang disebut sebagai diwon atau yang satu. Mereka berpendapat bahwa alam adalah hasil dari proses emanasi dari realitas yang lebih tinggi, bukan sebagai penciptaan langsung. Dalam pandangan keagamaan, banyak keyakinan mengaitkan penciptaan alam dengan keberadaan sesuatu entitas ilahi atau Tuhan. Pandangan ini menyatakan bahwa alam dan segala isinya diciptakan secara langsung oleh entitas ilahi. Sifat penciptaan atau emanasi alam merupakan subjek diskusi filosofis yang kompleks, dan pandangan ini seringkali berkaitan erat dengan keyakinan agama dan filosofi yang berbeda. Kemudian soal yang kedua adalah deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan Mulla Sadra. Yaitu, jawabannya adalah Ibnu Sina atau dikenal juga sebagai Avicenna menyatakan bahwa hakikat jiwa merupakan substansi yang bersifat imaterial, abadi, dan memiliki intelek aktif yang mampu mengetahui dan memahami. Baginya, jiwa adalah entitas yang terpisah dari tubuh dan memiliki keberlanjutan setelah kematian. Sementara itu, Mulla Sadra, seorang filsuf dari tradisi pemikiran filsafat Islam, memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat jiwa. Baginya, jiwa tidak terpisah sepenuhnya dari tubuh, melainkan terhubung secara erat dengannya. Sadra meyakini bahwa jiwa adalah entitas dinamis yang selalu berkembang dan berubah melalui proses keberadaan, dan bahwa jiwa dan tubuh saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan utama antara Ibnu Sina dan Mulla Sadra terletak pada pandangan mereka tentang hubungan antara jiwa dan tubuh, serta bagaimana mereka memandang keabadian dan perubahan jiwa itu sendiri dalam konteks hakikat eksistensinya. Kemudian itu soal ketiga, menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Mistawai dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Jawabannya yaitu Ibnu Miskawai adalah seorang filsuf Persia yang dikenal dengan karyanya tentang etika atau akhlak. Pandangannya tentang etika didasarkan pada konsep kesempurnaan moral yang menurutnya bisa dicapai melalui latihan kebiasaan dan pemahaman filosofis terhadap alam semesta. Bagi Ibnu Miskawai, akhlak bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi merupakan usaha menuju kesempurnaan moral yang mencakup aspek moral, spiritual, dan intelektual. Sementara itu, Ikhwanus Sofa atau Persaudaraan Pengetahuan merupakan kelompok filsuf muslim pada abad ke-10 yang menekankan pentingnya pendidikan moral dan intelektual. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama manusia adalah mencapai pengetahuan tentang hakikat alam semesta dan memperbaiki moralitasnya. Mereka menekankan bahwa keterkaitan antara ilmu, pengetahuan, dan akhlak, yaitu bagaimana pengetahuan yang diperoleh harus membimbing seseorang untuk berperilaku baik dan beretika. Implikasi dari pandangan Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofa terhadap pendidikan akhlak adalah pentingnya memasukkan pengembangan moral dan intelektual dalam pendidikan. Mereka menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang akuisisi pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter, moral yang kuat, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral.
Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan akhlak, mereka mengajukan perlunya pendekatan yang holistik yang mencakup aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual untuk mencapai kesempurnaan moral dan pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian yaitu soal nomor 4, adakah hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Jelaskan Imam Al-Ghazali yang jawabannya itu adalah Imam Al-Ghazali, seorang filsuf, teolog, dan cendekiawan Islam terkenal, percaya bahwa ada hubungan erat antara akhlak atau etika, ilmu, dan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan. Baginya, tiga konsep ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pencarian kebenaran dan kesempurnaan spiritual. Bagi Al-Ghazali, akhlak atau etika merupakan landasan penting dalam perjalanan spiritual seseorang. Etika memainkan peran kunci dalam mencapai kebahagiaan sejati dan kedekatan dengan Tuhan. Kesempurnaan, moral, dan perilaku yang baik adalah bagian integral dari praktik spiritual yang benar. Sementara itu, Al-Ghazali juga percaya bahwa ilmu adalah alat yang penting dalam mencari kebenaran, baik kebenaran tentang dunia materi maupun kebenaran spiritual. Namun menurutnya, ilmu tanpa disertakan etika yang baik dapat menjadi sumber kebingungan dan kesesatan. Oleh karena itu, Al-Ghazali menekankan bahwa pentingnya menyelaraskan pengetahuan dengan prinsip-prinsip etika yang kuat. Dalam konteks tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan, Al-Ghazali mengaitkannya dengan pemahaman bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan bahwa keberadaan manusia ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Baginya, tauhid adalah dasar keyakinan yang mempengaruhi perilaku manusia. Kesadaran akan keesaan Tuhan harus mencerminkan dalam setiap tindakan dan perilaku manusia. Jadi, menurut Al-Ghazali, akhlak, ilmu, dan tauhid adalah komponen yang saling terkait dalam pencarian kebenaran, kesempurnaan spiritual, dan perilaku yang benar di dalam kehidupan seseorang. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah Anda presentasikan, yaitu makalah saya terkait dengan pemikiran filsafat Nasiruddin Al-Tusi. Biografi beliau itu bagaimana kehidupan dan latar belakangnya, kemudian kontribusi dalam bidang filsafat, kemudian ada kosmologi dan astronomi, ada teori tata surya, konsep gerakan benda langit, ilmu pengetahuan dan metafisika, penekanan pada pengetahuan dan kebenaran, pandangan tentang hakikat eksistensi, etika dan keadilan, kontribusi dan pemikiran etika, peran keadilan dalam masyarakat yaitu epistemologi dan logika, kemudian teori pengetahuan dan cara memperolehnya, penerapan logika dalam filsafat, dan pengaruh dan warisan serta pengaruh terhadap pemikiran Islam, warisan dan relevansi saat ini. Mind map ini mencakup poin-poin penting dalam pemikiran filsafat Nasiruddin Al-Tusi, termasuk bidang-bidang utama seperti kosmologi, ilmu pengetahuan, etika, epistemologi, serta pengaruh dan warisan yang ia tinggalkan dalam sejarah pemikiran Islam. Sekian dari jawaban saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.